Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Putra Teknik Servis ya. Mohon maaf untuk hari ini saya baru update lagi karena kemarin sedang ada di luar atau ada pekerjaan lain. Oke, hari ini saya kedatangan TV Polytron ya. Ini tuh kerusakannya mati total dan kata yang punya sudah dibawa ke tukang servis tapi tidak berhasil ya, atau gagal servis. Oke, langsung saja. Oke, untuk steker sudah saya colok ya, dan untuk indikator juga mati total alias tidak nyala. Kita coba remote. Tidak ada respon. Untuk tombolnya juga tidak ada respon. TV ini belum saya bongkar seperti biasa untuk mempersingkat durasi. Untuk tipe PLD 32T1550 ya. Kita bongkar. Ini dia mesinnya, menggunakan satu blok ya. Jadi satu mainboard dan satu power supply digabung jadi satu blok. Untuk tikon juga sepertinya udah pernah diservis ya. Bisa dilihat dari jalur ini sudah di cut atau dipotong. Untuk kerusakan seperti ini, yang pertama kita cek untuk pengukuran area primer dari power supply ya. Sebelumnya di sini ada dua blok ya. Maaf, bukan dua blok tapi dua bagian yang dijadikan satu blok. Bentar. Yang pertama blok power supply. Blok power supply ditandai dengan adanya kabel arus AC dari steker masuk ke dioda dan difilter oleh elko 450 volt. Untuk kerusakan seperti ini kita cek mulai dari elko ini. Kalau misalkan elko ini sudah ada tegangan sekitaran 200 volt ke atas, menandakan area bawah normal. Kemudian selanjutnya kita cek untuk gate atau masukan dari trafo ini menuju sini dan diperkuat oleh driver atau MOSFET ini. Dan untuk cara cepatnya mengetahui blok mana yang rusak, kita tentukan dengan cara langsung mengukur ke blok sekunder. Artinya kalau misalkan blok sekunder normal, berarti blok ini atau blok primer ya, ini menandakan normal ya. Kecuali kalau misalkan blok sekunder atau area luar dari trafo ini kalau misalkan tidak ada tegangan, area primer bisa jadi short atau ada beban berat dari sekunder. Kita tes pengukuran. Langkah pertama pengukuran, kita menggunakan pengukuran aktif ya, atau menggunakan tegangan. Kita colok ke steker.
Oke. Untuk yang pertama kita cek apakah tegangan 220 AC masuk ke input atau output dari kabel ini. Kita skala AC. Oke, untuk tegangan AC masuk 220. Masuk. Oke, di sini terbaca atau terukur. Sebentar. 226 volt atau 25 volt. Oke, kemudian kita cek untuk elko filternya. Kita atur menggunakan skala DC. Oke. Untuk elko 450 atau elko primernya ya, ini normal 287 volt. Artinya area sebelum sini ya, mulai dari dioda, lilitan ataupun fuse itu normal. Oke, kemudian masih dari skala DC kita taruh probe hitam di ground elko, kemudian kita cek untuk drainnya. Oke, ada 299. Artinya jalur sini masuk ke sini ya. Dan sekarang kita cek untuk sekundernya atau dari luar daripada garis ini. Ini ada garis ya yang menandakan perbatasan antara primer dan sekunder. Oke. Kita taruh probe hitam di bodi atau di lubang baut seperti ini. Kita tes untuk sebentar. Kita cari groundnya dulu. Oke. Nah, ini untuk jalur ke backlight. Jalur backlight hadir 38 volt. Ini belum start ya, artinya masih mati total. Indikator juga tidak nyala. Bentar. Saya buka. Ya. Indikator tidak nyala. Saya cabut dulu. Oke, sebentar. Jika dipegang, ini nyala ya. Oke. Kita lanjut lagi ke pengukuran. Oke, kemudian yang kedua, kita ukur untuk tegangan 12 volt. 12 volt ini fungsinya untuk mengaktifkan daripada IC audio atau untuk mengaktifkan di step down ya, diperkecil untuk mengaktifkan IC Micom ini atau IC program. Oke, untuk 12 volt hadir. Nah, kita cek lagi untuk 1,3, 1,2 dan 3,3. Dan 3,3 adanya di area EEPROM. Oke, bisa dilihat untuk EEPROM. Di sini agak gosong ya, mungkin pernah diganti sebelumnya atau nggak tahu. Oke. Untuk tegangan 3,3 di sini terbaca 3,1. 3,1. Oke.
sepertinya masih toleransi ya. Nanti kita cek, karena fungsi dari IC atau dari tegangan 3,3 ini untuk mengaktifkan MICOM ini. Dan dari 3,3 ini terhubung ke sensor ataupun dari lampu indikator ini. Oke, kita cek kembali. Ini 3,3 ada. Oke. Lantas tegangan keluar semua, kenapa masih mati total ya? Oke, yang ketiga kita coba pegang untuk IC ini, apakah panas berlebihan atau dingin, atau malah sebaliknya ya. Oke, yang saya rasakan untuk IC ini sama sekali tidak panas ya, hangat juga tidak, seperti belum masuk tegangan. Dan kita cek untuk IC dari sini, kita cek untuk jalur 3,3 volt ya. Oke, saya ganti dulu menggunakan multimeter yang lebih akurat ya, karena untuk ini ada selisih sepertinya. Oke, kita coba ulang lagi. Sepertinya untuk multimeter yang tadi saya kurang yakin ya. Kita coba dari yang pertama, sekunder. Oke, untuk backlight standby-nya 36 volt ada. Oke, untuk 12 volt juga masih ada. Dan untuk 3,3, nah untuk 3,3 di sini turun naik ya, artinya berdenyut atau tidak stabil untuk 3,3 nya. Oke, dan untuk 5 volt ada. Oke, saya curiga di jalur 3,3. Kita buka dan kita cek untuk IC DC to DC nya di sini. Biasanya untuk titik atau titik poinnya ya, ini ada di bawah. Sebelumnya saya udah pernah bongkar yang seperti ini. Kita buka dulu, jangan lupa steker kita cabut. Nah, oke, ini dia bawahnya. Oke, bisa dilihat. Untuk di sini ada tertera ya untuk data sheetnya atau data-datanya, data tegangannya. Oke, di sini ada tulisannya. Di sini tertulis 3pi3, artinya itu 3,3 untuk tegangannya. Dan ini 1,5 dan ada 1,8. Oke, di sini kita ukur di area situ. Nah, itu fungsinya untuk atau output dari IC DC to DC. Nah, IC DC to DC, apa itu IC DC to DC? Adalah IC untuk menurunkan tegangan atau step down. Bisa juga menaikkan tegangannya atau step up. Nah, karena di sini tidak ada keterangannya,
bisa dilihat di sini. Dan untuk ini output dari ini 3,3 yang masuk ke EEPROM sini, dia menuju ke IC MICOM ini. Oke, saya curiga tegangan tidak masuk atau tegangan tidak stabil atau drop ya. Kita coba ukur. Lock lagi. Nah, bisa dilihat untuk tegangannya yang output dari DC to DC sama seperti yang tadi di EEPROM. Dan tegangan untuk 1,15 volt normal. Dan untuk tegangan yang 1,8 terbaca ya. Oke, kemungkinan untuk kerusakan seperti ini ya, atau mati total seperti ini bisa jadi karena IC chipset atau IC program yang rusak ya. Atau kita bisa dengan cara menyuntik tegangan dari yang tadi drop 3,3 volt. Oke, sebelumnya kita siapkan untuk step down ya. Oke, saya sudah rangkai seperti ini untuk step down-nya. Jangan salah karena ada dua tipe untuk seperti ini, ada step up dan step down. Warnanya sama, hanya perbedaan dari IC ini. Ini menggunakan LM2596S. Ya. Oke, cara pemasangan kita cari tegangan 12 volt. Tegangan 12 volt atau tegangan 5 volt bisa. Oke, saya mencari tegangan 12 volt karena itu termasuk tegangan utama ya. Oke, ini yang tadi dari atas. Oke, untuk 12 volt ada di jalur sini. Kita hubungkan, kemudian kita adjust sampai dengan 3,3 volt dengan cara memutar tripod ya. Kita cabut. Oke, kita solder. Untuk input dari step down-nya. Nah, di sini ada dua keterangan atau dua bagian juga ya. Ini untuk in, ini untuk out. Kita kasih kabel seperti ini, dan untuk ground out sama ya. Jadi saya pakai satu aja. Dan untuk plus ini masuk ke 12 volt, dan untuk ini bisa masuk ke body atau ground lainnya. Oke, karena ukurannya kecil ya, usahakan jangan sampai menempel pada sebelahnya ya, karena bisa fatal. Karena pohon sebelahnya itu ground ya. Pastikan kuat. Oke, sebelum kita pasang, kita colok, kita cek dulu untuk output dari step down-nya. Oke, nyala. Untuk step down nyala.
kita adjust. Bentar, cari posisi dulu. Oke. Udah pas ya. Oke. 3,3 lebih sedikit nggak apa-apa, toleransi. Untuk memutarnya di sini ada tripodnya ya. Kalau misalkan tegangan terlalu tinggi kita putar ke kanan, dan untuk kalau terlalu rendah kita putar ke kiri. Kita cabut lagi untuk steker TV-nya. Kemudian kita pasang oke. Karena ini percobaan pertama ya, jadi kita sambil mengukur daripada tegangan ini ya, kita cari sambil mengukur, kita perhatikan apakah tegangan normal atau drop. Jika masih drop, kemungkinan besar dari IC chipset ini rusak ya. Oke, kita standby kan di ground. Oke, kita ngambil ke ground backlight karena posisi kagok. Kita cek di output ini ya, sama aja. Oke. Untuk 3 volt masih turun naik. Bentar, sepertinya salah ground. Oke. Untuk 3,3 stabil ya, tidak berdenyut lagi. Oke, untuk indikator juga alhamdulillah sudah nyala. Sekarang kita coba remote. Oke, nampaknya sudah start ya. Bisa dilihat untuk backlight juga nyala. Kita posisikan dulu. Oke, untuk indikator juga sudah nyala ya. Sekarang kita coba start. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nampaknya berhasil ya.
nampaknya berhasil, tidak ada cacat pada layar. Kita coba terapkan menggunakan set-top box ya, karena ini masih TV analog. Oke, kita cek. Pikiran kamu tadi itu ya, ayam 3 jamur. Coba-coba kita lihat ya, Foodies. Kira-kira lebih endel dari yang original nggak sih? Gaskan! Oke, Foodies. Cara makannya nggak cuma makan doang, jadi ada cara. Oke, nampaknya sudah normal ya. Kita coba ganti. Oke, jadi untuk kerusakan mati total tidak selalu power supply ya, ataupun IC program ya. Jadi kerusakan mati total itu kita cek dengan teliti, pasti ketemu. Oke. Dan untuk kerusakan dari tegangan drop juga itu berpengaruh ya, seperti ini yang 3,3 voltnya berdenyut atau turun naik. Oke, mungkin untuk sebelumnya sudah dicek ya. Saya juga sering tertipu untuk tegangan seperti itu, karena untuk multimeternya harus yang akurat ya. Kalau untuk pengukuran TV LED seperti ini, berbeda dengan TV seperti multimeter seperti ini ya. Ini untuk harganya pun beda jauh ya. Makanya dari kebanyakan uploadan saya menggunakan multimeter seperti ini karena sangat akurat ya. Kecuali ini untuk TV tabung ya, tidak bisa untuk mengukur tegangan heater ya atau tegangan filamen. Oke, mungkin sekian video cara perbaikan TV mati total ya untuk TV Polytron. Dan untuk kerusakan seperti ini umum ya, artinya tidak semua TV Polytron, bisa juga untuk semua TV. Yang terpenting kita teliti cara pengerjaan, jangan terkecoh ya, sabar yang kedua. Dan yang paling kita awali sebelum memulai, ucapkan bismillah agar dipermudah. Oke, sekian video dari saya.
Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.